workshop Gerakan Nasional Revolusi Mental Pendidikan dan Keluarga dengan Mindful Parenting akan segera kita mulai. Pertama-tama tentunya kami dari Pemda Kota Bukit Tinggi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Yayasan Karakter Eling Indonesia dan seluruh panitia penyelenggara yang telah mempercayakan kegiatan ini untuk difokuskan ke Kota Bukit Tinggi. Maka workshop ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran, memberikan pemahaman, penguatan, dan penanaman pola pikir yang visioner untuk pembangunan karakter bangsa yang tentunya dimulai dari kelompok dan klaster terkecil, keluarga, dan satuan-satuan pendidikan. Mindful Parenting pada hari ini kita berharap semakin berkembang seorang yang telah kita pilih di dalam kesempatan hari ini. Peradaban tentunya sangat sulit ya. Kita butuh waktu yang lama karena untuk membangun peradaban itu dibandingkan dengan membangun fisik itu sangat jauh sekali. Kenapa? Karena membangun fisik itu sepanjang tersedia uang, tersedia materialnya, nah itu bisa dan tidak butuh waktu yang lama. Tapi untuk membangun sumber daya manusia itu butuh komitmen, butuh keseriusan, butuh kebersamaan dan melibatkan jiwa yang unik dan multidimensional dari seorang manusia. Kegiatan workshop Gerakan Nasional Revolusi Mental ini bagi 50 orang peserta yang akan menjadi agent of change Bukit Tinggi di dalam parenting, saya mengucapkan selamat mengikuti dan mudah-mudahan kegiatan ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ibu peserta webinar yang saya banggakan. Hari ini saya bangga betul karena Kota Bukit Tinggi merupakan perintis dari paket lengkap revolusi mental bekerjasama dengan Yayasan Karakter Eling Indonesia. Revolusi mental itu seperti apa sih? Nah, kita lihat di sini. Saya mengatakan tadi itu gerakan untuk melakukan perubahan. Apa yang dirubah? Cara pikir, cara kerja, cara hidup. Nah, dalam gerakan revolusi mental, kami juga melibatkan seluruh komponen pembangunan yang disebut dengan peta Helix. Siapa saja yang harus terlibat? Pertama itu penyelenggara negara, mulai dari kementerian, lembaga, badan, kemudian pemerintah daerah. Jadi apa yang kita lakukan sekarang dengan Kota Bukit Tinggi adalah bagian daripada terlibatan para penyelenggara negara di dalam implementasi gerakan nasional revolusi mental menurut kegiatan kita masing-masing. Revolusi mental dalam sistem pendidikan diharapkan juga apa yang kita lakukan sekarang juga bagian dari sistem pendidikan. Kedua, revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan. Seperti apa anatominya? Kita lihat. Setelah ada PP, pemerintah, ada kegiatan prioritas, dan ada proyek prioritas di masing-masing KP tersebut. Kenapa kami memandang penting mindful parenting ini? Karena kita yakin bahwa penguatan pendidikan karakter dengan pola pengasuhan yang positif akan mendukung penguatan pendidikan karakter pada anak. Kedua, ini juga akan membangun ketahanan keluarga. Dengan mindful parenting, kita berharap keharmonisan orang tua akan membawa dampak positif pada pola asuh anak sehingga membentuk ketahanan keluarga. Nah, yang ketiga, selain kita menyerahkan kepada sekolah, kita juga berharap kegiatan parental dan mental itu menciptakan budaya belajar yang ramah anak. Keterampilan orang tua dalam mengasuh akan dapat mencegah dan mengatasi permasalahan yang terjadi pada diri anak di sekolah. Nah, terakhir, kita ingin menciptakan kemandirian anak dengan mendengarkan, mengapresiasi, dan memberikan kesempatan pada anak akan menciptakan kemandirian pada anak. Mindful itu artinya berkesadaran. Gak bisa menuntut anak pakai kacamata kita, tapi kita masuk ke tempatnya mereka, apa yang mereka butuhkan. Ya, nah makanya mindful parenting ini bisa membuat kita masuk ke tempat bapak dan ibu.
Oke, nah 5 dimensi itu. Nah sekarang dimensi pertama adalah mendengarkan dengan penuh perhatian dan berbicara dengan empati. Oke, nah dimensi yang kedua, angkat tangannya 2 jari, tutup mulutnya. Tidak menghakimi, coba ngomong. Tidak menghakimi. Yes, tidak menghakimi. Oke, yang ketiga, angkat lagi tangannya, lurus. Apa itu? Sabar. Sabar itu susah nggak? Susah. Sabar itu susah. Nah, jadi sekarang dengan mindful parenting, sabar itu tidak susah. Oke, yang keempat, angkat lagi tangannya, ya. Adil dan bijaksana. Ya, adil dan bijaksana di sini ya. Jadi adil, bijaksana. Jadi tidak ada tinggi, tidak ada rendah. Kita tidak perlu membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Anak kita yang satu dengan anak yang lain. Ya, gak usah. Karena semua itu harus sama. Kenapa? Artinya mereka punya keunikan masing-masing. Dan Bapak dan Ibu berikan apa yang dibutuhkan. Bukan apa yang diinginkan. Kelima, ya, dimensi yang kelima, tangannya begini rame-rame gitu ya. Kita akan membangun namanya welas asih, ya. Tangannya dibulat gini, welas asih, kokoh, ya, tidak satu. Kalau satu ini tumbang nanti, ya. Kita mau kenapa rame-rame pikir ini? Welas asih itu ada di hati. Bagaimana kita tumbuh menjadi anak yang penuh dengan welas asih dengan cara seperti apa? Bapak dan Ibu, saya memulainya dari kecil. Ya, jadi ini tugasnya Bapak dan Ibu, tanamkan nilai-nilai welas asih pada anak-anak didik Bapak dan Ibu yang PAUD itu penting sekali. Mindful parenting terkait dengan bagaimana seharusnya anak itu berbakti terhadap orang tua. Nah, bakti terhadap orang tua itu tidak hanya kepada orang tua kita, tetapi juga mertua kita maupun terhadap orang-orang yang lebih tua dari kita. Tidak ada pemberian ibu bapak yang paling berharga kepada anak-anaknya daripada pendidikan akhlak yang mulia. Agar supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang unggul, ya, dalam berbakti terhadap orang tua, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, terhadap bangsa, dan terhadap negara. Dan kalau kita gagal begitu ya, maka bukan bonus demografi, tetapi tentu saja bencana demografi yang nanti akan kita dapatkan begitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh keluarga tersebut dalam berbakti terhadap orang tuanya dengan praktek kebaikan, khususnya mindful parenting. Apa 6 pilar itu apa? Hubungan suami istri. Jangan pernah bicara tentang pola pengasuhan anak kalau kita hubungan dengan suami istri itu tidak baik di rumah, maka anak-anak kita secara psikologis itu akan terganggu. Dia nggak akan tenang kalau lihat bapak ibunya berantem. Ya, kami itu berantem besar itu nggak pernah. 24 tahun. Ya, orang suka ngomong, ya sama aja lah, kalau namanya pernikahan itu seperti piring, ada sendok, ada garpu, ya bunyi-bunyi itu biasa. Kenapa kita mesti berpikir bahwa itu adalah biasa? Kalau bisa enggak, kenapa harus gitu? Ya, nah itu salah satu ngeyel yang positif dari saya, dan itu yang saya ungkapkan, itu yang saya buktikan. Kok bisa kok? Ya, apa sih hubungannya parenting dengan pernikahan? Ya, yang tadi saya sudah ngomong bahwa pernikahan yang baik itu adalah awal dari sebuah pola asuh yang bagus. Ya, jadi anak-anak kita itu sekali lagi anak-anak itu hanya merekam. Ya, anak-anak itu merekam bagaimana kalau orang tuanya itu menjalankan pernikahannya dengan baik, otomatis anak-anak itu juga merasakan bagaimana sih yang akan dia siapkan nanti. Prinsipnya kami, ya, yang kami pegang betul-betul prinsipnya kami, kalau ada masalah, kalau ada yang perlu kita bicarakan, kita tidak pernah lewat dari 24 jam.
sebagai kayak tamu di RT. Tidak ada masalah yang kita bertahan gitu sampai yang suami istri bisa nggak ngomongan berapa hari, itu nggak pernah. Kalau ada masalah selesaikan dalam 24 jam. Topik kedua adalah bijaksana dengan mitra kerja dan tetangga. Sekarang katanya kenapa ya mitra kerja sekarang itu suka nggak betah ya. Terus mitra kita itu kalau di interview sekarang dia bukan tanya lagi berapa gajinya ya, berapa ininya, dia tanya apa, ada wifi nggak, apa penting nggak sih mereka, sangat penting. Nah bagaimana kalau kita tahu mereka penting dan kita sesuaikan. Sekali lagi semua orang kalau tanya sama saya, Bu Meli, kok Bu Meli punya Mbak bisa tahan begitu lama? Di mana carinya? Bukan di mana carinya, tapi bagaimana saya menciptakan iklim sehingga mereka merasa nyaman berada di dalam rumah. Ya, jadi yang paling penting bangun kepercayaan bahwa dia punya tempat di dalam keluarga kita. Jadi dia bukan orang lain, dia bukan hanya sekedar bekerja. Dan saya selalu bilang bahwa saya butuh tenaga dia dan dia butuh uang. Akhirnya kami saling membutuhkan. Jadi tidak pernah merasa bahwa saya lebih butuh dia atau dia lebih butuh saya. Nah, relation itu yang harus kita bangun. Ya, jangan pernah menempatkan bahwa dia lebih rendah dari kita. Tidak. Kalau kita bisa saling bermitra, ya itu relationnya akan semakin panjang. Di Kemendikbud sekarang ada 3 hal. 1 literasi, yang kedua itu numerisasi, terus yang ketiga itu adalah karakter. Nah, kreatif mencari solusi. Ya, kreatif mencari solusi. Ini bagaimana kita mengendalikan emosi diri. Itu bukan hanya sekedar materi, tetapi bagaimana kita mengapresiasi, ya, menghargai hari-hari penting itu. Jadi tidak selalu harus dengan kemewahan. Kita bicara tentang global warming ya, Bapak dan Ibu ya. Kita bicara global warming. Terus saya belajar untuk mendengarkan anak saya. Walaupun saya tahu global warming itu apa. Terima kasih sudah mengecilkan kami sebelum dibuang. Siapa yang ngomong? Nah, dukung cita-cita anak kita. Anak-anak itu citanya berubah-berubah dan tidak usah cut dia. Masih banyak saudara-saudara kita yang masih menggunakan air tanah. Masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin masih minum air tanah. Jadi kita tidak boleh egois. Kita mesti pikirin mereka. Almarhum Bapak Daud Yusuf bilang sama saya, di dunia ini hanya ada 2 profesi. Profesi itu adalah guru dan lain-lain. Dan lain-lain itu tidak akan dapat kalau tidak ada guru. Saya ingat betul dengan kepala sekolah saya, namanya Suster Yohana. Terima kasih Bu Meli untuk mindful parenting dan tur karakternya yang sangat menginspirasi kita semua. Kita akan langsung ke sesi tanya jawab. Adakah yang akan bertanya? Bertanya mengenai materi yang 6 pilar tadi, Bu. Di situ ada mitra kerja dan tetangga adalah partner dalam mendidik. Bagaimana cara menyikapi jika ada tetangga kita yang tidak mau kita ajak berkomunikasi? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya Bu. Gitu. Jadi ketika kita berkomunikasi sama anak, apa yang sudah kita lakukan, gitu ya? Yang anak kan sudah melihat bahwa apa yang sudah dilakukan. Nah, tinggal ibu diskusi sama anak. Menurut kamu apa yang mama lakukan itu sudah tepat belum? Gitu. Jadi biar anak itu melihat bahwa kadang-kadang mau berbuat baik itu juga tidak mudah gitu. Ya. Tapi kita sebagai orang tua sudah memberikan contoh. Itu yang paling penting. Nah, jadi anak itu mengerti bahwa tidak semua orang sepaham ya. Gak apa-apa, yang paling penting kalau kita melakukan sesuatu, kita gak usah pikirkan apa yang akan kembali kepada kita ya. Yang paling penting itu sudah kita lakukan. Jadi karakter pertama itu mendengarkan. Ketika kita mendengarkan, kita akan dapat banyak sekali ilmu.
Nah, itu yang kita terapkan kepada anak untuk belajar juga mendengarkan. Selamat siang Ibu-Ibu, apa kabar kembali dengan saya Atika Ibu. Gimana materi yang disampaikan hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah, kita benar-benar salut ya dengan ilmu yang telah dibagikan dari narasumber kita selama 2 hari ini. Semoga workshop yang diadakan oleh Menko PMK dan Yayasan Karakter Eling Indonesia pada hari ini bekerja sama dengan Pemda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Acara penutupan ini kami dari panitia ingin menyampaikan tentang apa sih sebetulnya agenda dari pendampingan ya yang akan dilaksanakan 4 Desember ya. Tanggal 6 sampai tanggal 8 ya, Bapak Ibu sekalian diharapkan menyelesaikan tugas kelompok yang sudah diberikan oleh para narasumber. Kemudian di penilaian tentunya ada beberapa penilaian itu ya dari tugas, dari keaktifan Bapak Ibu sekalian pada saat di grup itu ya misalnya ada diskusi ya, Bapak Ibu sekalian aktif atau tidak dalam diskusi, terus kemudian bagaimana di dalam kelompok gitu ya, itu juga akan menjadi salah satu parameter di dalam penilaian. Saya kira untuk penjelasan pendampingan dari saya ya cukup sekian. Saya silakan kepada MC. Terima kasih kepada Ibu Yusri Heni mengenai penjelasan tentang program pendampingan. Kemudian selanjutnya adalah sambutan sekaligus penutupan untuk webinar kita kali ini, yaitu workshop Gerakan Nasional Revolusi Mental Pendidikan dan Keluarga dengan Mindful Parenting yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi, yaitu Bapak Melvi Abra. Kepada Bapak Melvi Abra, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut dari awal sampai pada detik ini. Ini saya pikir bukanlah workshop biasa, dan ini luar biasa. Luar biasa dari segi materi, luar biasa peserta dengan narasumbernya, dan luar biasa juga sampai peserta-peserta meneteskan air mata saya lihat. Itu artinya apa? Bahwa workshop ini sangat praktis sekali dan sangat efektif dan secara berlanjutan pada seluruh peserta-peserta berikutnya. Saya melihat workshop ini sangat penting sekali untuk pendidikan keluarga, hubungan kita dengan sesama maupun dengan anak, dengan sekolah, dengan siapapun, dengan link kita semuanya. Dan itu sangat penting artinya bagi kita semua. Dan saya berharap ini adalah menjadi titik tolak kita untuk membawa perubahan yang lebih besar, membawa perubahan yang lebih baik, yaitu di dalam gerakan nasional revolusi mental kita. Revolusi mental bukanlah mengobrak-abrik mental, tapi adalah meluruskan bagaimana seharusnya seorang manusia mendidik di dunia ini. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan dan kami tekankan kepada para peserta. Dan terima kasih banyak pada Yayasan Karakter Eling Indonesia beserta krunya yang telah begitu profesional menyampaikannya. Kemudian juga terima kasih kepada Kemenko PMK yang telah memfasilitasi kita. Dan saya berharap hubungan kita tidak hanya sampai di sini. Kita lanjutkan kemesraan ini untuk masa-masa yang akan datang, sehingga mindful parenting dan gerakan nasional revolusi mental kita awali dari Bukit Tinggi dan sekitarnya. Terima kasih. Maka dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, workshop pendidikan dan keluarga dengan mindful parenting untuk para guru-guru PAUD dan kader-kadernya, saya tutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Melvi
Terima kasih banyak buat Bu Ida, terima kasih buat Pak Buya ya, dan semua sepupu-sepupu saya yang baru.